Udah lebih dari seperempat abad loh. Ada satu franchise game strategi yang benar-benar ngubah cara kita main, menjadikan sejarah sebagai medan perang kita sendiri. Nah, di sini kita bakal bedah gimana Age of Empires membangun dinastinya. Dari yang awalnya cuma ide radikal, sampai jadi legenda kayak sekarang. Coba deh kita balik ke tahun 90-an. Waktu itu, kalau ngomongin game strategi real time alias RTS, isinya ya itu-itu aja, fantasi atau fiksi ilmiah. Kita bisa jadi komandan pasukan orc atau perang lawan alien di luar angkasa. Keren sih, tapi main game pakai sejarah beneran? Wah, itu hampir nggak kepikiran sama sekali. Tapi tiba-tiba Age of Empires muncul dan semua orang termasuk para kritikus langsung sadar, wah ini beda. GameSpot tuh ngasih ulasan yang pas banget. Mereka bilang ini kayak gabungan antara Civilization dan Warcraft. Jadi kita dapat skala sejarah yang epic kayak Civilization, tapi mainnya pakai pertempuran taktis yang seru dan real time kayak Warcraft. Genius kan? Dan ini dia nih, pertanyaan brilian dari developernya, Ensemble Studios, yang jadi kunci semuanya. Gimana kalau kita nggak usah pakai unit fantasi? Gimana kalau kita bisa mimpin peradaban manusia sungguhan? Mulai dari nol, dari zaman batu, terus kita kembangin sampai ke zaman besi. Sebuah ide yang simpel, tapi mengubah segalanya. Dan dari pertanyaan itu, lahirlah sebuah kerajaan baru. Tanggal 15 Oktober 1997, Age of Empires resmi dirilis dan langsung jadi dobrakan besar. Ini adalah game strategi yang 100% basisnya sejarah manusia. Dan ya game ini benar-benar mengubah peta dunia game strategi. Oke, sekarang yuk kita bedah blueprint aslinya dari tahun 1997. Ini bukan cuma fondasi buat satu game, tapi buat sebuah dinasti yang bertahan sampai sekarang. Nah, ini dia, DNA dari seri Age of Empires. Jadi, kita itu nggak cuma bikin pasukan, kita bener-bener ngembangin peradaban kita lewat 4 era sejarah yang beda-beda. Setiap kita naik zaman, kita bisa buka teknologi baru, bangunan baru, unit militer yang lebih kuat. Rasanya tuh puas banget melihat peradaban kita maju. Dan ini nih, gameplay loop yang bikin ketagihan. Simpel aja, kumpulin sumber daya kayak kayu dan emas. Terus, pakai itu buat bangun kota dan tentara. Jangan lupa, riset teknologi biar makin kuat. Dan terakhir, hancurkan musuh. Kelihatannya simpel, tapi strateginya dalam banget. Biar sejarahnya makin hidup, setiap peradaban itu punya gaya bangunan yang beda-beda. Mereka dikelompokin gitu. Jadi pas kita main jadi bangsa Mesir, bangunannya ya khas Mesir. Beda banget sama kalau kita main jadi bangsa Yamato dari Asia Timur. Detail kecil kayak gini yang bikin dunianya terasa nyata dan otentik. Ini nih salah satu inovasi yang keren banget pada masanya. Kalian tahu kan, biasanya AI di game lain itu suka curang. Tiba-tiba dapat sumber daya gratis gitu aja. Nah, di Age of Empires, AI-nya main jujur. Dia harus ngumpulin sumber daya, harus bangun dari awal, persis kayak kita. Jadinya tantangannya itu terasa asli, bukan karena komputernya curang. Kalau game pertamanya itu ibarat cetak biru, nah sequelnya ini adalah mahagaryanya. Yuk kita lanjut ke Age of Empires 2, yang sampai sekarang banyak banget yang bilang ini adalah puncak dari seri Age of Empires. 92%. Gila kan? Itu skor rata-rata dari kritikus buat Age of Empires 2, The Age of Kings pas rilis tahun 1999. Angka ini bukan sekedar angka, ini adalah bukti kalau mereka berhasil menyempurnakan formula dari game pertamanya dan jadiin game ini legendaris. Di game kedua ini, settingnya pindah ke abad pertengahan, yang pastinya ikonik banget. Dan jumlah peradabannya ditambahin banyak banget, ada 13 faksi unik. Misalnya bangsa Briton yang jago panahnya, atau Saracen dengan pasukan untanya yang khas. Tiap peradaban punya keunikan dan strategi mainnya sendiri-sendiri. Terus ekspansi pertamanya, The Conquerors ngambil langkah yang berani banget, bukannya cuma nambahin bangsa dari Eropa lagi, mereka malah ngenalin peradaban dari benua Amerika, kayak Aztec dan Maya. Ini kayak statement gitu loh, bahwa sejarah dunia itu luas, nggak cuma di satu wilayah aja. Nah, setelah formulanya udah sempurna, seri ini mulai berani buat coba-coba hal baru. Masuklah kita ke era eksperimen. Mereka mulai menjelajahi dunia baru, pindah ke grafis 3D, dan bahkan ninggalin buku sejarah buat masuk ke dunia mitologi. Awal 2000-an itu perkembangannya cepat banget. Tahun 2002, muncul Age of Mythology, yang pakai engine sama, tapi temanya fantasi. Terus, tahun 2005, Age of Empires 3 bikin lompatan besar ke era kolonial dengan grafis full 3D. Setahun kemudian, diperluas lagi sama ekspansi The War Chiefs.
Jadi, di sini kita lihat ada dua arah yang beda banget. Age of Empires 3 itu nggak cuma pindah ke era kolonial, tapi juga ngenalin sistem home city. Jadi kayak kita punya kota pusat yang bisa kita upgrade terus buat ngirim bala bantuan. Ini nambahin lapisan strategi baru. Di sisi lain, Age of Mythology benar-benar nyemplung ke dunia fantasi. Kita bisa manggil dewa, nurunin kekuatan super, bahkan punya pasukan Minotaur. Sempat ada masa-masa sepi, tapi warisan Age of Empires ini ternyata nggak pudar. Justru sebaliknya, dia kembali lagi dengan kekuatan penuh, ngebuktiin kalau game membangun kerajaan itu emang nggak ada matinya. Angka penjualannya udah bicara sendiri. Game pertamanya aja laku 3 juta kopi, yang ketiga 2 juta. Dan kalau di total, seluruh serinya udah terjual lebih dari 25 juta kopi. Ini bukan cuma seri game yang sukses, ini udah jadi fenomena global. Kunci kebangkitannya di era modern ini, strateginya pinter banget. Mereka ngeluarin Definitive Editions. Ini bukan cuma remaster biasa loh, tapi benar-benar dirombak total, ditambahin konten baru, gameplaynya di-upgrade, terus puncaknya di tahun 2021, Age of Empires 4 rilis. Game ini sukses banget ngegabungin nuansa klasik yang kita suka dengan desain modern yang lebih kompleks. Dan ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan besar. Dari zaman batu ke zaman besi, abad pertengahan, era kolonial, terus balik lagi, dinasti ini tuh terus berevolusi. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah bakal ada lanjutannya, tapi kira-kira zaman apa lagi ya yang bakal kita jelajahi selanjutnya.